Kita awali informasi pagi ini pemirsa, penertiban bangunan tanpa izin di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga menghalangi alat berat dan juga terlibat adu fisik dengan petugas yang hendak merobohkan gudang tempat mereka bekerja. Kericuhan tak terhindarkan antara warga dan petugas gabungan Satpol PP Deli Serdang, Polrestabes Medan, serta TNI saat menertibkan bangunan tanpa izin di Jalan Haji Anif, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis siang. Masa yang merupakan pekerja di gudang yang akan dirobohkan petugas berusaha menghadang alat berat. Adu mulut serta adu fisik pun tak terhindarkan antara masyarakat dan petugas. Sebanyak 6 bangunan gudang tanpa izin dirobohkan. Meski sebelumnya telah dilayangkan surat peringatan, namun pihak gudang tidak menggubris dan petugas pun membongkar paksa. Penertiban bangunan yang tidak punya izin bangunan, PBB kalau sekarang. Makanya kita udah melakukan SOP-nya. Dari mulai kita undang mereka, nggak hadir, SP 123, nggak ada respon, sampai dengan yang terakhir, sampailah ke bandar. Menurut warga, penertiban ini tidak adil dan terkesan tebang pilih karena hanya beberapa bangunan yang ditertibkan. Bapak Bupati, Bapak Jokowi, kami tidak tahu lagi Pak mengadu sama siapa. Bahkan mungkin untuk besok rumah kami bisa dibuat juga begini. Padahal rumah kami punya surat, bahkan kami tahu hukum kami membayar IMB di tempat ini. Jadi salah kami masyarakat apa? Kami di sini kami yang kecewa Pak. Meski mendapat penolakan dari warga setempat, petugas gabungan tetap merobohkan bangunan gudang tak berizin. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, puluhan pengacara dari lintas organisasi mendukung Peggy Setiawan dalam kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Dukungan moral tersebut didapatkan Peggy karena para pengacara yakin Peggy tidak bersalah. Sebanyak 64 pengacara yang tergabung dalam organisasi lintas advokat siap membela Peggy. Para advokat ini bertekad akan mendukung Peggy dalam menghadapi proses hukum atas dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Pengacaranya? 40 lebih pengacara. Itu dari mana aja, Bu? Brebes, Indramayu, Bandung, Jakarta. Semua yang peduli atau gimana, Bu? Sama Peggy, bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka yang yakin bahwa Peggy tidak bersalah, mereka bantu Peggy untuk bebas. Dari satu organisasi atau lebih, Bu? Lintas organisasi. Lintas organisasi. Peggy tidak yakin tidak bersalah, Bu, ya? Betul, banyak pengacara pun dari luar kota menyupport Peggy untuk membantu Peggy untuk kebebasan Peggy. Sementara itu, kuasa hukum Peggy menyiapkan 5 orang saksi kunci. Saksi kunci yang dimiliki tim kuasa hukum untuk membuktikan dan menguatkan alibi bahwa Peggy saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 silam tengah berada di wilayah Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Mabes Polri buka suara terkait berkurangnya jumlah buronan. Menurut Polri, berkurangnya buronan disebabkan karena alat bukti belum mencukupi. Ya, saya doakan semuanya sehat hari ini.
yang belum nikah. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugraha menegaskan Polri membuka diri jika ada informasi dan juga kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina. Mabes Polri mengapresiasi dukungan dan juga atensi publik terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Namun Sandi menyebut terkait berkurangnya jumlah buronan disebabkan karena alat bukti yang belum mencukupi sehingga hanya menetapkan satu tersangka saja. Ini kok banyak sekali yang WA yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Ya, pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh Polda Jawa Barat, Aep, seorang pekerja di sekitar tempat kejadian perkara, mengaku melihat Peggy berada di TKP pada 27 Agustus 2016 silam, ikut sebagai salah satu pelaku dalam kasus Vina. Namun kesaksian Aep tersebut dibantah saksi lainnya yang tinggal tepat di belakang SMP Negeri 11 di lokasi kejadian. Kebetulan ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Nama kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu disisir belah samping, lurus disisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Semes warna pink. Kalau nggak punya duit, ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu. Ya, pemirsa, Suharsono, salah satu dari 3 rekan Peggy Setiawan, siap dimintai keterangan di Polda Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa Peggy justru sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat inilah berkumpul 4 orang yang merupakan 3 rekan kerja Peggy, Suharsono, Suparman, Ibnu, dan 1 adiknya bernama Robi Setiawan, didampingi Tony RM yang merupakan kuasa hukum Peggy. Dari kesaksian mereka, kuasa hukum Peggy menyatakan bahwa tidak adanya Peggy di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon, ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. 3 rekan kerja Peggy menyatakan bahwa pada saat kejadian, Peggy tidak ada di TKP, melainkan berada di Bandung bersama rekan kerjanya, yakni Suharsono, Ibnu, dan Suparman. Terkait kesaksiannya, ketiganya telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tak mengetahui pembunuhan apalagi sampai terlibat. Panggilan jadi saksi. Iya. Rencana akan hari Jumat. Hari Jumat, iya, jam berapa? 31.
di Polda ya? Iya. Ini berapa orang Mas yang terima surat ini Mas? 3. Oh, 3 orang. Iya. Semua teman Peggy semua. Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Oh, 3 orang. Sama isinya? Sama. Jamnya sama bareng. Iya. Dan Mas semuanya siap untuk memberikan kesaksian? Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, kesaksian yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya? Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter Mas Bondol ke terminal? 3. Tapi di Bedeng ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu Pak? Oh, yang nganter saya? Iya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Siap. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin, nggak ada. Dengan pemanggilan Polda ini, Suarsono, Ibnu, dan Suparman tengah mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda atau ke Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo buka suara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pemirsa, Jokowi meminta Polri terus mengawal dan juga mengusut kasus tersebut secara transparan. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung, Sumatera Selatan pada Kamis siang. Jokowi pun mengatakan sudah menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk transparan dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya tadi yang rumah sakit, udah. Rumah sakit tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, MRT Jakarta terpaksa menghentikan operasional sementara setelah terjadinya insiden jatuhnya besi proyek ke jalur MRT pada Kamis sore. Diketahui besi jatuh tersebut berasal dari proyek pembangunan gedung Kejaksaan Agung RI dan menimpa akses jalur MRT ASEAN menuju Blok M. MRT Jakarta terpaksa menghentikan operasional sementara pasca insiden jatuhnya besi proyek ke jalur MRT pada Kamis sore. Pihak MRT Jakarta menyarankan agar masyarakat dapat melakukan pengembalian dana di stasiun MRT terdekat. Selain itu, pihak PT MRT tengah menghitung kerugian yang ditimbulkan atas kejadian ini. MRT Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta serta pengguna setia MRT Jakarta atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada sore hari ini karena adanya insiden di jalur MRT Jakarta, tepatnya berada di antara stasiun ASEAN dan stasiun Blok M BCA, yaitu adanya benda jatuh dari crane yang berada di proyek di sekitar area stasiun tersebut. Bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket baik single trip, multi trip maupun pembelian tiket melalui mobile apps, maka dapat melakukan refund dengan menghubungi petugas di stasiun MRT Jakarta terdekat. Diketahui penghentian operasional ini disebabkan adanya kejadian besi dari kren proyek Kejagung RI yang jatuh hingga memasuki jalur MRT dari ASEAN menuju Blok M. Sempat terdengar suara dentuman dan terjadi gesekan antara kereta MRT dengan besi yang berada di jalur tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ahmad Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, tiupan angin kencang diduga menjadi penyebab jatuhnya besi proyek gedung Kejaksaan Agung di lintasan MRT Blok M Jakarta. Menurut petugas proyek, material besi yang diangkat kren tiba-tiba goyang dan jatuh ke lintasan MRT. Pemirsa, besi material bangunan proyek gedung Kejaksaan Agung Kamis petang terjatuh di jalur perlintasan MRT Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Material besi menutup satu perlintasan MRT hingga kereta yang hendak melintas tak dapat melintas. Petugas proyek dan MRT yang berada di lokasi berupaya mengevakuasi. Menurut salah satu petugas proyek, material besi yang sedang diangkat kren tiba-tiba goyang hingga jatuh ke jalur perlintasan MRT. Diduga angin kencang menjadi penyebab insiden tersebut. Baru berada 10 menit, 15 menit. Sampai apa? Berdalam 10 menit, 15 menitan. Oh, ini gara-gara apa nih? Mungkin mungkin arahannya paling. Arahannya nggak tepat. Nggak tepat mungkin. Suruh ke sono apa sini kena angin mungkin. Oh, gitu. Oh, materialnya itu apa sih? Besi. Besi. Besi coran. Ya. Besi coran. Besi keren. Oh, itunya ujungnya berarti? Iya. Nimpa MRT nggak? Kabelnya kena. Relnya juga terganggu berarti? Iya, terganggu. Berarti MRT lagi nggak jalan dulu? Nggak jalan, Pak. MRT, kan di atas ada orang MRT-nya juga? Ada orang ininya juga sih. Dari MRT udah di konfirmasi, udah terus langsung ke atas. Pemirsa, MRT Kamis petang terpaksa terhenti setelah besi material proyek pembangunan gedung di Kejaksaan Agung terjatuh di jalur MRT yang berada di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah penumpang terpaksa mencari moda transportasi lain untuk mencapai tujuannya. Penumpukan penumpang terjadi di depan pintu masuk MRT Istora Mandiri yang berada di Sudirman, Jakarta Selatan. Penumpukan ini terjadi setelah perjalanan transportasi MRT terpaksa terhenti setelah besi material proyek pembangunan gedung di Kejaksaan Agung terjatuh di jalur MRT yang berada di kawasan Blok M. Pintu masuk stasiun MRT juga telah ditutup oleh petugas. Sejumlah calon penumpang pun terpaksa mencari moda transportasi lain. Ya paling dia pulang aja kali yang lebih lama ya dari biasanya. Nanti kalau kali sih ada. Mau coba mencari moda transportasi lain atau masih nunggu, Mas? Masih nunggu. Hingga kini petugas MRT dan proyek pembangunan gedung Kejagung berupaya mengevakuasi material besi yang berada di perlintasan ini. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengguna media sosial mengunggah gambar dan juga video kondisi kren yang jatuh di jalur MRT Jakarta. Akibat insiden tersebut, operasional MRT Jakarta di stop sementara. Penumpang dikejutkan dengan jatuhnya material yang tengah diangkut menggunakan kren di lintasan MRT Kamis sore. Peristiwa ini terjadi di jalur MRT Bundaran HI Lebak Bulus, tepatnya di titik antara MRT ASEAN dan stasiun MRT Blok M. Besi alat berat atau kren yang jatuh mengenai bagian depan kereta MRT Jakarta dan sempat terdengar suara dentuman hingga menimbulkan percikan api. Sejumlah pengguna media sosial mengunggah gambar dan video kondisi kren yang jatuh di jalur MRT Jakarta. Sementara kontraktor PT Hutama Karya menggelar penyelidikan dan pembersihan lokasi kejadian jatuhnya alat berat di proyek gedung Kejaksaan Agung RI yang mengganggu layanan MRT Jakarta. PT MRT Jakarta memastikan tidak ada korban dalam insiden ini. Operasional MRT Jakarta dihentikan sementara dan penumpang bisa mengajukan pengembalian dana. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa digelar depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta turun tangan menyelesaikan persoalan pemilik tanah ulayat yang mengaku belum mendapatkan hak atau kompensasi atas eksplorasi yang dilakukan perusahaan tambang terhadap sebuah lahan di kawasan Asam-Asam, Kalimantan Selatan. KLHK pun diminta mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan perusahaan tersebut. Aksi sengaja digelar memastikan negara tidak abai
atau negara tetap hadir lewat Kementerian Lingkungan Hidup untuk dapat memastikan keadilan. Indonesia adalah negara hukum. Jadi untuk memastikan bahwa Indonesia negara hukum dan negara ada dan tetap hadir, maka kami datang ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencoba mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dengan diskresi yang dimilikinya untuk dapat mendorong PT JBG untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pemirsa, masa karyawan putus asa mencari keadilan berunjuk rasa di depan Mahkamah Agung. Kita diperkosa oleh mereka, kawan-kawan. Lantas dikawan. Kawan-kawan, hari ini Pemirsa, masa karyawan PT PRLI dan PT MPP berduka setelah perjuangan mereka mencari keadilan di Mahkamah Agung tidak kunjung didapat. Hingga belasan kali masa karyawan berdemonstrasi di depan kantor MA, tuntutan mereka tak juga didapat. Jika putusan PK perkara berikutnya masih merugikan nasib pegawai dan juga keluarga, masa meminta KPK menelusuri penanganan perkara tersebut. Masa menduga terdapat praktik korupsi dalam penanganannya. Ini tentu kita pertanyakan, apakah harus teman-teman kami karyawan mengumpulkan gajinya masing-masing untuk bertanya berapa harganya? Ya, kenapa harus bertanya seperti itu? Berapa harganya yang harus kita bayar supaya ada keadilan di Indonesia ini? Apakah harus pakai uang? Pemirsa, Kementerian Agama menambahkan petugas daerah kerja bandara pada tahap pertama. Ada 14 orang petugas tambahan yang akan mulai melayani para jemaah calon haji. Itu semua kaitannya dengan waktu. Kalau kita tidak bisa memanage waktu. Ya pemirsa, penambahan itu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji Indonesia. Rencananya penambahan petugas dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama terdiri dari 14 orang petugas, tahap kedua terdiri dari 5 orang petugas. Tahap pertama sudah tiba pada 28 Mei lalu, sementara tahap kedua akan datang pada 1 Juni mendatang. Sementara pembagian tugas untuk para petugas nantinya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Para petugas tambahan ini akan difokuskan di Muznah serta di Musdalifah. Persiapan kita berangkatkan ke Mekah melaksanakan tugas ya, tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Tentunya nanti para kasektor akan membagi tugas-tugas kepada mereka ya, tadi mulai dari tugas penyambutan, kemudian tugas penerimaan di pavilion, kemudian tugas bimbingan ibadah dan tugas transportasi, juga tugas untuk penghitungan bagasi. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 24 WNI yang ke Mekah terjaring razia dan diamankan polisi Arab Saudi. Para WNI tersebut hendak berhaji dengan menggunakan visa non-haji. Sebuah bus rombongan berisi 24 WNI terjaring razia polisi Arab Saudi di kawasan Mikot di Masjid Bir Ali Madinah. Saat pemeriksaan diketahui rombongan bus tersebut tidak memiliki visa haji. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Saat pemeriksaan diketahui 24 WNI ini hanya korban dan dibebaskan polisi. Sementara 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku di Arab Saudi. Malam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas, tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Pagi ini tim Nijam Perlindungan Jamaah KJRI akan menjemput ke 22. Pemirsa, setelah menabung selama 11 tahun, seorang petani kangkung akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji ini akan berangkat dalam kloter 20 dari Bandara Kertajati. 420 calon jemaah haji akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang menarik dari rombongan haji ini adalah terdapat beragam profesi yang berhasil menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Salah satunya adalah petani kangkung. Ya, dia adalah Muhammad Ali Usman. Pria asal desa Helut, Kecamatan Kadipaten ini berhasil menabung untuk berhaji.
Selama 11 tahun, dirinya mengumpulkan uang hasil berjualan kangkung dan menyisihkannya untuk berangkat ke rumah Allah. Jadi hasil daripada kangkung itu ditabung. Berapa tuh kan per hari? Ya per hari kisaran disisihkan cuma 30 sampai 50 ribu. Dari penghasilan per hari dapat berapa? Penghasilan per hari itu 400 sampai 600 ikat per hari. Selain petani kangkung, terdapat pedagang roti bakar yang berhasil berangkat haji tahun ini. Roti bakar dengan berbagai kesempatan. Jadi artinya keberangkatan yang tahun ini berangkat itu adalah keberangkatan yang melakukan pendaftaran antara kisaran tahun 2011, 2012 dan ada di awal 2013. Ratusan jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 20. Pelepasan jemaah calon haji pun berlangsung di halaman pendopo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.